Benar tidak tambang adik PT Adi Partner Perkasa ini pernah punya tambang berkaitan dengan KP pertambangan. Nah, saya akan telusuri di sana. Kalau di sana ternyata tidak pernah punya KP kuasa pertambangan di Kalimantan Selatan ini, berarti kan ada unsur kebohongan pada saat presentasi. Pada saat presentasi berarti ada kebohongan kan. Nah, ketika mereka menunjukkan ini KP-nya ternyata bukan KP-nya, kan ada kebohongan juga kan. Nah, ketika buat proposal ternyata ini KP-nya PT Adi Partner Perkasa, ternyata itu bukan punyanya, kan ada pidananya. Oh, CPN ya teman-teman. Nah, yang anehnya ya itu di bulan Oktober udah kena ya, tapi masih status ngumpulin uangnya itu masih ada itu, kalau nggak salah itu di bulan ada yang nggak sampai dapat kan 2000 Desember sampai 2010 awal-awal itu nggak dapat, padahal orangnya udah di penjara. Jadi pertanyaannya, siapakah yang bermain dalam kasus pidana ini? Apakah nanti itu yang melibatkan selain Adiansa ya, tentu saja harusnya kan Adiansa ini udah nggak ada, terus istrinya di penjara, terus yang ngebagiin uangnya itu dari siapa, yang bermain siapa? Apakah itu orang dalam jamaah JPN, atau di situ ada koperasinya, atau Yusuf Mansur yang memainkan peran itu, yang melakukan itu? Nah, itu pertanyaan teman-teman ya, karena di sini jelas ya bahwasanya istrinya aja udah di penjara sejak bulan Oktober itu di 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya pulang dari kota wisata Bogor, di mana saya bertemu dengan beberapa orang yang tanda kutip ya itu korban batubara dari investasi ya grupnya Yusuf Mansur lah, katakanlah seperti itu. Nah teman-teman, ada fakta menarik nih teman-teman, karena ini berhubungan dengan tindak pidana atau misalkan perbuatan keperdataan yang dilakukan ya kelompok dalam tanda kutip Adiansa dan Yusuf Mansur ya. Nah di sini teman-teman ada orang yang memang sebelumnya pernah nuntut ya. Sekarang waktu itu penuntutannya perdata. Nah kali ini saya coba bicara dengan mereka pada saat itu ya. Bicara dengan mereka, apakah mereka mau menuntut pidana atau tidak? Katanya mereka siap dengan tuntutan pidana itu. Nah, tapi sebelumnya, teman-teman, pada saat itu saya menjelaskan bahwasanya ada perkara-perkara yang memang menjadi bahan pertimbangan harusnya dituntut pidana jauh lebih awal. Nah, teman-teman, nanti saya akan jelaskan di sini ada data terkait tentang Adiansah dan beberapa file yang atau hal yang dipertanyakan pada Baja ini di video ini. Nah teman-teman lihat dulu di video ini biar nanti nggak salah paham ya. Yuk check it out. Kalau celah pidana sedang kita cari. Jadi artinya saya juga masih telusuri, mudah-mudahan nanti bisa ada teman-teman yang peduli terhadap perkara ini sehingga bisa bentuk tim. Setidak-tidaknya kalau toh teman-teman belum ada, saya akan selidiki perkara ini dan mencoba kirim surat. Kirim surat salah satunya ke Menteri Pertambangan bahwa benar tidak tambang PT Adi Partner Perkasa ini pernah punya tambang berkaitan dengan KP pertambangan. Nah, saya akan telusuri di sana. Kalau di sana ternyata tidak pernah punya KP kuasa pertambangan di Kalimantan Selatan ini, berarti kan ada unsur kebohongan pada saat presentasi. Pada saat presentasi berarti ada kebohongan kan. Nah, ketika mereka menunjukkan ini KP-nya ternyata bukan KP-nya, kan ada kebohongan juga kan. Nah, ketika buat proposal ternyata ini KP-nya PT Adi Partner Perkasa, ternyata itu bukan punyanya, kan ada pidananya. Saya masih akan kejar ke sana. Harusnya dari dulu ya Pak ya. Harusnya Pak Joni diajak waktu ninjau tambangnya itu Pak. Ya, jadi seharusnya ini kan perkara memang berjalan, begitu ini tidak dibayar seharusnya berjalan Mas. Seharusnya pada saat itu dibuat tasposnya itu ketuanya kalau nggak salah Pak Haryono. Pak Haryono itu sebenarnya mengajak saya ke sana kemari. Dan saya berniat pada saat itu bagaimana caranya saya bisa saya proses perkara ini baik
baik pidana maupun perdata. Oke. Cuman kan terkait dengan ini ada figurnya Ustadz Yusuf Mansur ini, sehingga dari beberapa teman, beberapa ulama itu mengatakan kepada saya, jangan diproses karena ini kan menyangkut Ustadz, nanti terkait dengan ini akan menjadi tidak baik untuk umat Islam itu. Sehingga saya pada saat itu ya samina wa'to, manut-manut wae gitu kan. Jadi inilah alasan mengapa selama kurang lebih 10 tahun lebih ini baru muncul ya perkara ini ya. Baru muncul gugatan. Jadi setelah jadi kalau saya pribadi begini, setelah ini saya diamkan lah dan teman-teman diamkan beberapa bulan inilah ya, beberapa bulan mungkin udah tahunan juga mungkin ya. Harus hukum ditegakkan dengan sebenarnya. Tidak ada itu dilindung-lindungi. Katakanlah ini yang paling gampang ini di JBN ini, misalnya ada Adiansah, ada Ustadz Yusuf Mansur, kemudian katakanlah ada jamaah masjid saya sendiri yang bermain di investasi ini, silahkan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi kita tidak akan melindungi siapapun di sini. Kan pasti ada di sini, kan pasti ada dader intelektualnya, pemikirnya. Pasti ada ya dader intelektualnya atau pemikirnya. Kemudian pasti ada yang membantu, ya kan? Nah, kemudian ada pelaksananya kan. Harapan saya juga Kapolri yang terhormat Bapak Kapolri mau menerima kami terkait dengan laporan ini. Terkait dengan nanti kami akan membuat laporan ini, atau kalau tidak Bapak Kapolri mengundang kami jamaah untuk berdiskusi dengan perkara ini. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi gini, teman-teman, pada saat video-video yang lalu bahwasanya Pak Jaini CS dan ya teman-teman JBN ya, Jabal Nur kalau nggak salah seperti itulah, itu berinvestasi di kisaran 2009 sampai ya 2009 akhir lah kayak gitulah, sampai Januari, dan bertambah terus sampai kasusnya itu panjang. Intinya kasusnya itu ya berlanjut dengan metode-metode penyelesaian yang menurutnya itu ada di video Pak Darso yang lalu gitulah. Itu salah satu rangkaian penyelesaian masalah investasinya gitu. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwasannya istri dari Adiansah itu ada bernama Ana Rusana Prihatini. Orangnya harusnya prihatin ya, tapi nggak prihatin. Nah itu saya nggak mau menjelaskan ini ya, dia alamatnya di mana, ini masih kita rahasiakan. Nah di sini teman-teman perlu ketahui bahwasanya agak aneh ya teman-teman, kalau misalkan pada tanggal Desember itu masih ada penerimaan kayak uang investasi lah kayak gitu, atau misalkan terakhir, atau misalkan di Januari awal. Nah di sini teman-teman, saya akan menjelaskan duduk perkaranya biar teman-teman nggak salah paham ya. Penyidik di tanggal 10 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 29 2009 ini penyidikan ya, perpanjangan. Nah jadi di posisinya di sini bahwasanya terdakwa di dalam tahanan di 2009 bulan Oktober. Nah jadi aneh kan teman-teman, kalau misalkan ada yang terima di bulan November atau Januari atau Desember terakhir atau Januari terakhir. Jadi selain Adiansah pasti ada orang atau di lingkungan sekitar itu yang memang terkait langsung dengan bisnis itu teman-teman. Jadi apa ya, kayak semacam ada calonnya atau ada afiliatornya gitulah. Nah di sini jelas ya posisinya dari 10 Oktober itu di dalam masa tahanan ya. Intinya teman-teman bahwasanya adalah posisi ini sampai 2010 itu memang di dalam tahanan. Nah, apa sih terkait ini dengan Adiansah itu? Nah, di sini ada keterangan teman-teman ya. Ini saya jawab sekaligus pertanyaan Pak Jaini nanti di sana karena saya juga punya datanya. Bahwasanya di sini terdakwa Ana Rusana Prihatini baik secara sendiri atau bersama-sama maupun bersekutu dengan Adiansah bin Iwansyah dalam berkas perkara terpisah yang disidangkan tersendiri
pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April 2008 sampai dengan bulan November 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di kantor Humpus di sini bla bla bla, saya nggak mau nyebutin alamatnya ya di sini ya. Di sini ada keterangan pada tanggal 18 Maret 2008 bertepat di kantor PT Humpus bla 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 Adiansa, intinya bekerja sama ya untuk kasus jual beli batu bara. Nah, teman-teman mengetahui bahwasanya perkara kasus Adiansa ini tidak berkaitan dengan PT Adipantar Perkasa walaupun orangnya sama. Jadi pada saat itu Adiansa itu memalsukan berkas lain, PT lain, di sini ada ya namanya PT Adibara Nusantara. Jadi bukan kasus PT Adibara Perkasa, teman-teman. Ini dalam klausul yang jelas ya bahwasanya PT Adibara Perkasa bukan berkasus pada saat dengan Humpus. Jadi Adiansa ini memalsukan PT Adibara Nusantara. Ya dia memalsukan lah, dia menjadi direkturnya di sana, dia palsu pokoknya intinya. Jadi Adiansa ini menggunakan nama lain untuk bisnis investasi batu bara untuk JPN ya teman-teman. Nah yang anehnya ya itu di bulan Oktober udah kena ya, tapi masih status ngumpulin uangnya itu masih ada itu kalau nggak salah itu di bulan ada yang nggak sampai dapat kan 2000 Desember sampai 2010 awal-awal itu nggak dapat. Padahal orangnya udah di penjara. Jadi pertanyaannya siapakah yang bermain dalam kasus pidana ini? Apakah nanti itu yang melibatkan selain Adiansa ya tentu saja harusnya kan Adiansa ini udah nggak ada, terus istrinya di penjara, terus yang ngebagiin uangnya itu dari siapa, yang bermain siapa? Apakah itu orang dalam jamaah JPN atau di situ ada koperasinya atau Yusuf Mansur yang memainkan peran itu, yang mengelola keuangan itu? Nah itu pertanyaan teman-teman ya, karena di sini jelas ya bahwasanya istrinya aja udah di penjara sejak bulan Oktober itu di 2009. Oke, mudah-mudahan ini jadi jawabannya. Nah, terkait dengan teman-teman JPN yang mau menuntut pidana karena saya udah kasih keterangan ini, mereka katanya mau koordinasi dengan teman-teman yang lain, termasuk dengan Pak Jenny. Saya nggak tahu bagaimana nanti solusinya bagaimana, tapi saran saya kalau mau nuntut pidana, ya mereka harusnya lebih tahu kasus ini ya. Dan mereka harusnya lebih kompak karena tanpa adanya Adiansa yang ditangkap, kasus itu nggak akan kelar. Oke, sampai di sini ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Tetap dukung channel saya dan saya akan kasih update perkembangan terbaru terkait kasus yang berhubungan dengan Yusuf Mansur dan investigasi saya akan lebih menarik teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.